الذي لا إله إلا هو الحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ulang dikit halaman 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u nida'al muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tidaklah jin, manusia dan sesuatu mendengar panggilan muazzin melainkan mereka itu bersaksi baginya muazzin pada hari kiamat. Jadi kita pernah mendengar sipulan bang, kita pernah mendengar sipulan azan, maka kita nantinya di akhirat akan bersaksi. Makin banyak yang mendengar orang itu azan, maka semakin banyak saksi kebaikan untuk orang yang azan tadi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafragha min azani. Artinya tangan zat yang maha pemurah itu di atas kepala muazzin sehingga ia selesai dari azannya. Artinya orang yang bang itu waktu dia bang, tangan Allah di atas kepalanya. Nah, oleh ulama khalaf itu ditakwilkan bahwa selama orang itu azan, orang itu mendapatkan rahmat yang khusus daripada Allah Ta'ala. Dan ada yang mengatakan mengenai tafsir firman Allah Azza wa Jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal salih. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang azan atau muazzin. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang azan, tentang orang-orang yang azan, bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang azan untuk sembahyang berjamaah. Nah, jadi hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya ini
Itu keutamaan bagi orang yang azan untuk sembahyang berjamaah. Itu keutamaan muazzin untuk sembahyang berjamaah. Nah, kemudian di minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa ulama fikih menjelaskan ada beberapa syarat sehingga orang itu bisa menjadi muazzin. Jadi kada semuaan orang bisa kawa menjadi muazzin. Nah, ulama fikih menyebutkan ada 4 syarat sehingga orang itu bisa menjadi muazzin. Yang pertama, Islam. Yang bang itu mesti orang Islam. Kemudian yang kedua, tamyiz, sudah berakal orangnya walaupun belum baligh. Tapi kalau sudah tamyiz maka sudah bisa menjadi muazzin. Kemudian yang ketiga, az-zukurah, laki-laki. Bini-bini kada boleh azan. Bini-bini haram hukumnya azan, karena azan itu pekerjaan laki-laki. Nah, jadi bini-bini itu azan haram hukumnya, padahal azan itu zikir. Nah, apalagi perempuan itu misalnya memakai pakaian, memakai baju menyerupai laki-laki, maginnya ini tuh azan haja haram. Yang keempat, arifun biduhulil waktu, tahu dengan masuk waktu. Nah, jadi syarat muazzin itu tahu masuk waktu sembahyang. Jam ini masuk waktu zuhur, jam ini masuk waktu asar, jam ini masuk waktu maghrib. Nah, orang yang azan mesti tahu itu. Dan Nabi SAW bersabda, "Iza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muazzin." Artinya, apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah misalnya, maka kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah kita pun menyahut asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian seandainya di saat yang bersamaan kita mendengar banyak orang yang azan. Nah, jadi di saat bersamaan kita mendengar banyak orang bang, maka satu yang kita sahut itu sudah cukup. Nah, sudah gugur tuntutan kita menyahut orang bang itu. Misalnya di masjid kita azan, kemudian di langgar sana azan juga kita mendengar, kemudian di kampung sana bang juga kita mendengar. Nah, maka yang diutamakan itu azan yang paling dekat lawan kita. Nah, tapi seandainya semuaan kita sahut, bagus, berpahala. Tapi seandainya satu kita sahut dari azan yang banyak tadi, maka itu sudah cukup, sudah gugur tuntutan kita menyahut orang azan tadi. Sesungguhnya yang demikian itu menirukan ucapan muazzin disunnatkan. Jadi menyahut orang bang itu hukumnya sunnat. Imam Nawawi mengatakan ujar sidin hukumnya sunnat muakkad. Nah, oleh karena itu makruh hukumnya apabila orang azan itu kada kita sahut. Apakan lagi bebandiran orang azan. Orang azan kada kita sahut itu hukumnya makruh. Nah, karena ujar Imam Nawawi itu hukumnya sunnat muakkad. Jadi tuntutannya kuat.
Sesungguhnya yang demikian itu menirukan ucapan muazzin disunnatkan, kecuali pada dua hayyalah. Maksudnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka pada keduanya itu ia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, kecuali satu ini. Bila muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita sahut la haula wala quwata illa billah. Orang bank mengucapkan hayya 'alal falah, kita sahut la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada perkataan ucapan muazzin waktu iqamat, qad qamatis shalah, artinya salat telah berdiri, agar ia mengucapkan aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Nah, kecuali yang kedua ini pulang. Si muazzin waktu qamat ujarnya qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Napa kita sahut? Kita sahut aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Nah, seandainya aqamahallah aja Bang, cukup aja juga. Aqamahallah aja kita, cukup. Nah, jadi menurut qaul yang mu'tamad dari para ulama, apabila kita sembahyang itu berjamaah, maka kita disunnatkan berdiri itu sesudah membaca doa. Jadi si muazzin tuntung qamat, lalu kita membaca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, tuntung. Nah, hanyar kita berdiri. Itu kalau menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, tapi kalaunya kita di kalangan para santri sulit ini. Kenapa? Karena kalau kita tuntung berdoa hanyar berdirian, biasanya lambat berdiri. Nah, makanya sebahagian punduk termasuk di Barabai itu bila mulai qamat langsung berdirian. Itu kenapa? Untuk mengantisipasi jangan ada kaina waktu takbiratul ihram itu sap-sap nang kosong untuk ada lagi. Nah, padahal sebenarnya kalau pendapat yang mu'tamad itu, kalau kita sembahyang berjamaah, sunnat berdiri itu sesudah membaca doa. Jadi selesai qamat membaca doa, hanyar berdiri kita. Dan ketika taswib, ucapan as-salatu khairum minan naum, ini khusus sembahyang subuh, khusus azan subuh. Pada waktu azan subuh, agar ia mengucapkan sadaqta wa barirta wa nasahta. Itu sahutan kita. Jadi bila orang azan subuh, as-salatu khairum minan naum, kita jawab sadaqta wa barirta wa nasahta. Artinya kamu benar berbuat kebaikan dan memberi nasihat. Ketika selesai azan, ia mengucapkan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'ashul maqamal mahmudal lazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, wahai Allah, Tuhan seruan, Tuhan panggilan yang sempurna ini, dan salat yang berdiri, berikanlah kepada Muhammad akan perantaraan, keutamaan dan derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah beliau pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalisihi janji. Nah, ujar Nabi dalam hadis beliau,
siapa yang membaca doa ini sesudah azan atau sesudah qamat, halat lahu syafaati, orang itu pasti akan mendapatkan syafaatku. Nah, jadi supaya kita mendapatkan syafaat Nabi, kita lazimkan. Nah, kita istiqamahkan sesudah azan, sesudah qamat membaca doa ini. Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Bertambah sayyidana kada apa-apa. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmud allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ujar Nabi, halat lahu syafaati. Orang yang membaca doa ini imbah azan, imbah qamat, pasti mendapatkan syafaatku. Nah, kemudian di minggu yang lalu sudah dijelaskan juga bahwa ada beberapa syarat azan itu supaya sah. Kalau tadi kan syarat muazzin, ini syarat azan. Karena azan itu bila kada sah diulang. Nah, ulama fikih menyebutkan ada 6 syarat sah azan itu. Yang pertama, tertib. Jadi asyhadu an la ilaha illallah mesti berdahulu daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah mesti berdahulu daripada hayya 'alal falah, bertertib. Nah, kemudian yang kedua, syarat sah azan itu mualat, berturut-turut. Jadi antara kalimat-kalimat azan itu jangan dipisah dengan pemisah yang lama, jangan. Misalnya orang azan, asyhadu an la ilaha illallah, sekalinya takantut, dibawanya baudu, tuntung baudu, kada kawa lagi disambung itu, mesti diulang azannya karena kada mualat. Nah, itu. Jadi antara kalimat-kalimat azan itu jangan dipisah dengan pemisah yang lawas. Kemudian yang ketiga, syarat sah azan itu duhulul waktu, masuk waktu. Jangan sampai azan itu sebelum masuk waktu. Nah, kecuali sembahyang subuh. Nah, kalau sembahyang subuh, azan subuh itu boleh setelah jam 12 malam. Lewat jam 12, hendak bang subuh boleh. Nah, selain subuh, kada boleh azan itu sebelum waktunya. Hukumnya haram. Dan bahkan minal kabair, termasuk dosa besar itu azan sebelum waktu. Nah, karena sembahyang itu kewajiban yang sudah ditentukan Allah waktunya. Kada boleh kita mengerjakan sembahyang sebelum waktunya atau di luar waktunya. Kan azan itu memberitahu masuk waktu sembahyang. Nah, jadi yang ketiga masuk waktu. Kemudian yang keempat, kaunuhu min wahidin. Azan itu mesti satu orang. Jadi mulai awal sampai akhir satu orang aja. Kada boleh separuh seorang azan. Kada kawan itu. Kemudian yang kelima, kaunuhu bil arabiyah. Azan mesti dengan bahasa Arab. Yang keenam, al-jahru idza kana li jama'atin. Azan itu mesti nyaring apabila azan itu untuk sembahyang berjamaah. Mesti nyaring. Jadi amun orang itu suaranya gimit, kada kawa jadi muazin. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal Islam, jadi para sahabat itu sebelum masuk waktu sembahyang sudah berkumpul di masjid.
Ini di waktu awal-awal Islam. Yang masuk Islam belum banyak lagi di Madinah waktu itu. Nah, jadi para sahabat itu sebelum masuk waktu sembahyang sudah berkumpulan di masjid. Nah, kemudian Islam semakin berkembang, Islam semakin banyak, kemudian di antara sahabat ada yang rumahnya jauh daripada masjid, kemudian ada di antara sahabat itu yang mempunyai kesibukan, ada yang berdagang di pasar macam-macam. Nah, lalu Nabi bersama para sahabat berunding. Nah, kayak apa caranya supaya begitu masuk waktu sembahyang ini orang tahuan? Kayak apa caranya mengumpulkan manusia nih supaya tahu bahwa itu masuk sembahyang. Nah, lalu ada di antara para sahabat yang memberikan saran, bila masuk waktu sembahyang kita bunyikan lonceng. Jadi bila masuk waktu sembahyang, nah, dibunyikan lonceng. Nah, pendapat sahabat ini ditolak oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang Nasrani, kayak orang Kristen itu. Jadi saran itu kada diterima. Nah, kemudian ada lagi di antara sahabat yang mengusulkan bahwa bila masuk waktu sembahyang itu dinyalakan api di menara yang tinggi, sehingga orang-orang nang jauh bila melihat api di menara tanda masuk waktu sembahyang. Nah, ini pun juga kada diterima juga oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang Majusi. Nah, jadi ada yang menyarankan pakai terumpet dan macam-macam, walhasil kada yang diterima. Nah, kemudian pada malam harinya ada di antara sahabat Nabi yang bermimpi diajari kalimat-kalimat azan. Sahabat itu yang bernama Abdullah bin Zaid. Nah, jadi di malam harinya Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya itu didatangi seorang laki-laki, kemudian diajarkan kalimat-kalimat azan. Artinya bila sampai waktu sembahyang, bila masuk waktu sembahyang, ucapkan kalimat-kalimat ini. Nah, kemudian siang harinya Abdullah bin Zaid ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan mimpinya kepada Rasulullah dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum pergi Abdullah bin Zaid ini dipasani oleh Nabi, wahai Abdullah bin Zaid, ajarkan kalimat-kalimat azan tadi kepada Bilal, karena Bilal lebih nyaring dan lebih merdu suaranya daripada engkau. Nah, jadi orang yang azan itu mesti nyaring suaranya. Nah, jadi ketika Bilal mengumandangkan azan, Sayyidina Umar mendengar. Oh, sekalinya Sayyidina Umar nih tamimpi juga diajari kalimat-kalimat azan. Mendengar Bilal azan, langsung Umar ini datang kepada Nabi bahwa sama dalam mimpinya diajarkan kalimat-kalimat azan seperti yang dikumandangkan Bilal tadi. Nah, itu sejarahnya. Nah, kemudian azan itu bukan hanya untuk sembahyang kegunaannya. Jadi kegunaan azan itu bukan hanya untuk sembahyang. Oleh para ulama dijelaskan mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan itu bisa juga digunakan yang pertama untuk orang yang duka cita. Jadi ada orang yang sedih, ada orang yang duka cita karena kehilangan sesuatu kah misalnya, atau ada keluarganya yang meninggal dunia misalnya, lalu keingatan menangis. Nah, maka sunat diazankan orang yang duka cita tadi, bukan yang sedih tadi. Azan kada orang lain yang mengazankannya. Ini azan aja kada perlu qamat.
Nah, kemudian yang kedua, orang yang kesurupan. Jadi bila ada orang kesurupan, azankan di telinganya. Nah, itu disuruh juga. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang marah. Ada orang amuk-amuk misalnya, azan saikung ranai. Amuk-amuk kada kawa ditagur misalnya, azan. Jadi bila ada orang marah, sunat azan juga diazanakan. Kemudian yang keempat, man sa'a khuluquhu min insanin au bahimatin. Yang keempat, orang yang jahat perangainya, baik manusia atau binatang. Ada berisi binatang, ada berisi kuda, atau ada berisi kambing. Kambing ini ketujuh menanduk, patuanannya ya ditanduknya juga. Kambing ini misalnya, tangkap kambingnya, azanakan di telinga kambing tadi. Nah, atau ada berisi anak nang ngalih diatur, anak ini nakal ngalih diatur, azanakan juga di telinganya. Amun abahnya misalnya ketujuh berjalanan ngerahatan guring, jadi azanakan itu menerahatan kada guring kalau kusarik. Jadi orang yang jahat akhlaknya, perangainya, baik manusia atau binatang, itu disunatkan diazankan juga. Nah, kemudian yang kelima, ketika kebakaran itu disunatkan azan. Jangan betelanjang azannya, bebaju nya ada bang tapi betelanjang, kada tahu itu dapat di manakah juga dalilnya. Nah, jadi ketika terjadi kebakaran itu disunatkan kita azan, itu sunat azan aja, kamarnya kada. Kemudian yang keenam, nah ini menurut pendapat yang dhaif pendapatnya, ketika mayit diturunkan ke kubur. Menurut pendapat yang kuat itu kada disunatkan azan. Tapi pendapat yang dhaif, sunat ketika mayit diturunkan ke kubur itu diazankan. Jadi bila ada orang menggawi nang macam ini, kada usah diprotes. Ada aja pendapatnya, tapi pendapatnya dhaif. Nah, kemudian disunatkan azan dan qamat-qamatnya. Itu yang pertama, khalfal musafir, di belakang orang yang musafir. Jadi ada orang hendak musafir, hendak umrah, kemudian hendak tulak haji, atau hendak musafir yang jauh ke mana misalnya. Nah, itu disunatkan azan dan qamat. Nah, kemudian yang kedua, disunatkan azan lawan qamat-qamatnya juga fi uzunil maulud, di telinga anak yang baru dilahirkan. Jadi, nah ini kadang mesti laki-laki, perempuan pun boleh untuk yang satu ini. Misalnya abahnya kadada, yang ada kuitannya, kuitan bini, bidan, suruh bidan azan, sepaket langsung bidannya itu misalnya, langsung, nah itu boleh aja. Jadi azannya di telinga kanan, kemudian diqamatkan di telinga kiri. Nah. Kemudian Sa'id Ibnul Musayyab berkata, boleh juga dibaca Musayyib, boleh juga. Sa'id Ibnul Musayyab ini minantu Abu Hurairah, dan beliau termasuk tabi'in kabir, tabi'in yang senior, tabi'in tuha. Sidin ini banyak bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di dalam kitab usul hadis itu ada tabi'in kabir, ada tabi'in saghir. Nah, tabi'in kabir ini orang yang banyak bertemu dengan sahabat Nabi, disebut tabi'in kabir ngarannya. Nah, termasuk diantaranya Sa'id bin Musayyab ini. Sa'id bin Musayyab berkata, barang siapa yang salat di tanah lapang, niscaya di sebelah kanannya ada malaikat yang salat, dan di sebelah kirinya ada malaikat yang salat.
Jika ia azan dan iqamat, maka di belakangnya salat malaikat yang banyak seperti beberapa gunung. Jadi ini orang yang musafir. Jadi orang musafir kemudian masuk waktu sembahyang, langsung sembahyang, azan kada, qamat kada. Nah maka ujar sidin, waktunya sembahyang itu di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ada malaikat umpat sembahyang juga. Tapi kalau orang yang musafir tadi sebelum sembahyang azan, kemudian qamat, hanya sembahyang, maka ujar sidin banyak di belakangnya malaikat umpat sembahyang seperti gunung. Nah itu diantara keutamaan azan juga. Nah kemudian kaina keutamaan salat fardu. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil walin. Allahumma salli ala Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi sahabati Rasulullah ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya karim tuhibbu afwana ya Allah wa ya rahman ya rahim. Wa qul la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin sahibatul mi'raj wa barakatuh wa dafil bala'i wa badat. Yasmuhu wa tahara mutawwaran wa nawwar marfuqan samsiduha baridu jani hudan dalam sayyidil qurnain wa fi salin Abdul Qasim Muhammad ibni Abdullah Sayyidina Arabi wal Ajam Nabiyun alamin mabubun inda Rabbi masjid ya ayyuhal mustaquna lil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanahu amma yasifun wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami menyampaikan saruan atau undangan dari Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syukri Unus atau Abuya Guru Syukri, yaitu haula tanggal